Dan kita hidup di bawah sebuah bayang-bayang bahwa kehidupan kita sendiri ini sudah cukup. Itu saja. Kehidupan saya secara pribadi dan segala sesuatu yang ada di dalamnya sudah cukup. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengganggunya. Namun ini semua tidak benar. Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Saat ini kita sedang mempelajari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15. Dan Pak Yohanes akan memberikan tema, Siapa bilang bahwa kematian adalah akhir? Saudara, jika Anda tidak suka dengan kematian dan berpikir bahwa dunia ini tidaklah adil, ini semua karena Anda tidak tahu pengharapan yang dijanjikan. Saya mengundang Anda untuk kita bisa berpikir mengenai masa depan kita. Mari kita mulai. Saudara, mungkin Anda sering mendengar orang berkata bahwa hidup itu hanya ada di dunia ini. Betul ya? Ya mungkin seperti yang dikatakan oleh pengkhotbah, hidup di bawah matahari. Banyak orang berkata, lihatlah, kita ini bukan siapa-siapa. Namun kita ini hanyalah susunan atom. Dan sebenarnya apa yang akan terjadi dengan kita adalah sama dengan apa yang terjadi dengan hewan-hewan di hutan. Hewan-hewan itu mati dan ya sudah mati saja. Namun apakah benar seperti itu? Alkitab memberikan tantangan kepada sistem kepercayaan seperti ini dan mempertanyakan gagasan yang mereka miliki. Karena bagian ini, saudara, akan menekankan tentang kebangkitan Kristus itu sendiri. Maksudnya apa? Apakah kita bisa memahami apa saja dasar dari pengharapan kita? Mari kita melihat tentang apa yang dikatakan oleh Alkitab. Paulus menegaskan pertama-tama bahwa kebangkitan Yesus bukanlah fenomena psikologis. Ini bukanlah sebuah gagasan yang dibuat-buat. Paulus berbicara mengenai hal ini secara objektif. Firman Tuhan berkata, seperti yang ditulis di ayat yang ketiga, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Sebab itu, baik aku maupun mereka, demikianlah kami mengajar, dan demikianlah kamu menjadi percaya. Saudara, untuk membimbing gereja yang ada di Korintus yang sedang mengalami kebingungan, Paulus menekankan otoritas kerasulannya. Ia menjelaskan tentang kebangkitan. Dan kita harus paham bahwa surat ini ditulis sekitar tahun 55. Dan semua orang tahu juga bahwa Yesus telah terangkat ke sorga. Dan ia berkata bahwa ia akan datang kembali. Sudah dipastikan bahwa suatu hari nanti ia akan datang kembali, yaitu untuk kedua kalinya. Sekalipun demikian, Yesus belum datang juga. Lalu apa yang terjadi? Ada beberapa orang dari mereka yang telah meninggal. Jadi, yang dipikirkan oleh gereja mula-mula dalam konteks pertama Korintus adalah, oke, apa yang sebenarnya terjadi? Kemana orang-orang ini nantinya? Bagaimana kita bisa memahami semua ini? Paulus menjelaskan bahwa Yesus benar-benar telah bangkit, hidup kembali dari kematian. Tidak benar jika ia hanya menampakkan diri melalui roh saja, atau melalui penglihatan saja. Ia benar-benar telah bangkit dalam tubuhnya. Ia kemudian menampakkan diri kepada Petrus, kepada 12 murid, kepada lebih dari 500 orang sekaligus.
Kemudian Paulus berkata bahwa beberapa dari mereka yang menyaksikan kebangkitan Yesus tersebut masih hidup, sehingga mereka bisa menanyakannya kepada orang-orang tersebut sendiri. Yesus menampakkan diri kepada Yakobus dan rasul-rasul lain, dan juga kepada Rasul Paulus sendiri. Dan sebagaimana yang kita pahami, ia telah melihat Yesus di jalan menuju Damsyik. Jadi, setelah kita membuat segala sesuatunya menjadi jelas, sekarang akan ada sesuatu yang perlu kita pahami terkait dengan kebangkitan Kristus. Karena seperti kata pepatah mengatakan kematian adalah akhir. Nah, di sini Paulus akan menjelaskan bahwa semua ini berkaitan dengan pengharapan kita setelah kematian. Jadi ia berkata, jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Beberapa orang mengajarkan ini, dan orang lain mempertanyakan kebenarannya. Kita melihat di sini, saudara, kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah, karena tentang Dia kami katakan bahwa Ia telah membangkitkan Kristus. Padahal Ia tidak membangkitkannya, kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Saudara, Paulus dengan sangat jelas dan objektif, ia berkata, kira-kira begini ya, dasar dari argumen orang Kristen tidak hanya didasarkan kepada perkataan yang sia-sia atau dalam sebuah ide yang abstrak. Namun ini semua didasarkan kepada sebuah fakta bahwa Kristus menang atas kematian yang menyatakan dengan jelas bahwa Ia adalah Allah itu sendiri. Ini membuktikan bahwa Yesus datang dan menunjukkan kepada kita bahwa Ia adalah Allah. Dan jika Ia tidak dibangkitkan, dan jika semua ini hanya omong kosong belaka, atau merupakan sesuatu yang disebut sebagai kesalahpahaman saja, maka kebenarannya adalah bahwa kita tidak pernah diampuni. Dan kita tidak memperoleh jaminan keselamatan itu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita percaya bahwa dalam kehidupan kita di dunia ini adalah segala-galanya, tidak ada kehidupan setelah kematian, maka tidaklah masuk akal bagi setiap orang memiliki etika dan memikirkan kepentingan orang lain dan apa yang merupakan kepentingan bagi Allah itu sendiri. Nggak ada gunanya. Karena setelah mati, ya sudah selesai. Paulus melawan gagasan semacam ini dengan mengatakan sebuah kebenaran yang luar biasa. Yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, sekarang Paulus akan memberikan penjelasan teologis yang mengingatkan orang Korintus mengenai apa yang terjadi dengan Adam. Yaitu bahwa maut datang karena satu orang manusia. Demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Mendengar yang dikasihi oleh Tuhan, kebenarannya sudah jelas. Kristus datang ke dunia bertolak belakang dengan apa yang Adam telah lakukan, membalikkan apa yang telah ia lakukan.
Melalui Adam, kematian menghampiri kita semua. Namun melalui Kristus, kita semua menerima kehidupan. Oleh sebab itu, kebangkitan juga merupakan fakta, kenyataan bagi kita sekarang. Kita masih belum mampu untuk menikmati sepenuhnya, karena ada sebuah proses historis, yaitu yang disebut dengan kalender masa eskatologi. Dan ketika semua ini digenapi, musuh terakhir yang dihancurkan di sini sesuai dengan teks ini adalah apa, saudara? Ya, maut. Jadi kemuliaan akan kebangkitan ini akhirnya akan dinyatakan. Namun Paulus mengajak kita semua untuk memperhatikan sepenuhnya kepada sikap yang tidak sesuai yang dimiliki oleh orang Korintus ini. Apa yang kita bisa lihat di sini adalah di antara mereka terdapat kelompok-kelompok yang aneh, yang mau dibaptis bagi orang mati, atau mungkin dibaptis dalam kematian mereka sendiri. Paulus mempertanyakan dan berkata, lihat, kalian melakukan hal ini, namun kemudian kalian berkata bahwa tidak ada kebangkitan. Yang kalian katakan ini tidaklah masuk akal. Paulus mengatakan bahwa ia memiliki pengharapan ini, dan inilah mengapa ia berhadapan dengan maut dan menderita oleh karena Injil, karena keyakinannya akan kebangkitan ini. Namun keraguan besar di balik semua ini pada pasal ini, seperti apakah kebangkitan itu nanti? Kapankah hal ini akan terjadi? Paulus kemudian berbicara mengenai tubuh yang dibangkitkan yang akan kita peroleh nanti. Apa yang engkau sendiri taburkan tidak akan tumbuh dan hidup kalau ia tidak mati dahulu. Dan yang engkau taburkan bukanlah tubuh tanaman yang akan tumbuh, tapi biji yang tidak berkulit, umpamanya biji gandum atau biji lain. Tetapi Allah memberikan kepadanya suatu tubuh, seperti yang dikehendakinya. Ia memberikan kepada tiap-tiap biji tubuhnya sendiri. Dan setelah ia memberikan perbandingan-perbandingan ini, ia kemudian berkata bahwa akan ada tubuh khusus bagi kebangkitan orang mati. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Diperhatikan ayat 42. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Sama seperti menanam biji-bijian yang tumbuh menjadi sesuatu yang berbeda. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Jadi saudara, Paulus berkata bahwa keadaan ini akan dimengerti lebih baik jika dibandingkan dengan realita apa yang terjadi dengan Adam. Manusia pertama, Adam menjadi makhluk yang hidup. Tetapi Adam yang akhir, yaitu Kristus itu sendiri menjadi roh yang menghidupkan. Tetapi yang mula-mula datang bukanlah yang rohaniah, tetapi yang alamiah. Kemudian barulah datang yang rohaniah. Manusia pertama berasal dari debu tanah dan bersifat jasmani. Manusia kedua berasal dari sorga. Makhluk-makhluk alamiah sama dengan dia yang berasal dari debu tanah, dan makhluk-makhluk sorgawi sama dengan dia yang berasal dari sorga. Sama seperti kita telah memakai rupa dari yang alamiah, demikian pula kita akan memakai rupa dari yang sorgawi. Oleh sebab itu, saudara, harapan yang luar biasa dari orang Kristen adalah kebangkitan dari antara orang mati. Ketika kita akhirnya akan mengenakan tubuh yang tidak bisa dibinasakan. Berbeda ya dari tubuh kita yang terbatas ini. Paulus berbicara mengenai saat di mana semua ini akan terjadi. Daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah, dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya akan diubah dalam sekejap mata pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa, dan kita semua akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis. Maut telah ditelan dalam kemenangan. Dan sekarang Paulus bernyanyi dengan penuh sukacita, merayakan kebangkitan Kristus dengan berkata, "Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, pengharapan terbesar bagi setiap orang Kristen adalah sebuah keyakinan akan kebangkitan yang akan datang."
Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan 1 Korintus pasal yang ke-15 yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik Siapa bilang bahwa kematian adalah akhir. Baiklah saudara, sekarang kita akan beranjak kepada bagian tanya jawab. Saya ingin bertanya kepada Pak Yohanes, mengapa penting sekali untuk kita bangkit dari kematian dengan mengenakan tubuh yang baru ini, Pak? Ada orang yang bertanya, tubuh yang saya miliki ini, dengan segala kelemahan dan kekurangan ini, apakah akan kembali lagi kepada saya? Pak Oti, Alkitab memberikan kepada kita gagasan yang berbeda dibanding dengan kebanyakan tradisi Kristen. Gagasan ini adalah mengenai tubuh kita yang bukan secara esensial jahat. Ada banyak orang yang berpikir bahwa segala sesuatu adalah jahat dan tidak baik jika dikaitkan dengan tubuh, dengan daging, dan segala sesuatu yang akan musnah ketika kita berhadapan dengan Allah. Hal ini tidak masuk akal. Mengapa? Karena alam semesta, benda-benda, alam semesta, dan semua ciptaan diciptakan oleh Allah itu sendiri. Jika kita memiliki tubuh, tentu tubuh ini adalah pemberian dari Allah, benar kan? Dan tubuh ini memiliki nilai. Dosa dan kejahatan tidak ada sangkut pautnya dengan tubuh. Namun hal ini menyerang keseluruhan manusia itu sendiri. Bukan seluruh bagian tubuh itu jahat, sehingga tubuh itu seakan-akan adalah jahat, buruk, dan roh itu senantiasa baik. Ini bukan gagasan dari Alkitab. Itulah mengapa kebangkitan tubuh akan masuk akal. Karena ada tubuh dan juga bagian yang bukan tubuh yang tergabung di dalamnya, yang sering dibagi dalam jiwa dan roh. Jadi ketika kita diselamatkan, dipulihkan, dan dibawa oleh Allah ke suatu tempat, tidak masuk akal jika Allah hanya mengambil sebagian dari tubuh kita. Tubuh kita akan dibangkitkan supaya kita nampak utuh di hadapan Allah, tanpa sesuatu yang kurang. Jadi sekarang mengenai tidak suka akan hal ini, atau tidak suka akan hal itu dalam tubuh kita, jangan khawatir. Karena tubuh kita akan dipulihkan sepenuhnya. Tubuh kita akan menjadi sebuah tubuh yang berbeda, dan tidak mungkin kita tidak puas dengan tubuh kita nantinya. Tidak ada timbunan lemak lagi, Pak Yohanes. Ya, kurang tahu mengenai itu ya, nanti kita lihatlah. Yang berikut Pak Yohanes pada ayat yang ke-8 pasal 15 ini. Dalam terjemahan sederhana Indonesia dikatakan bahwa Paulus seperti bayi yang lahir terlambat. Ada sesuatu yang menarik perhatian di sini, yaitu bahwa Yesus hanya menampakkan dirinya kepada beberapa orang saja. Apakah ini semacam penampakan yang VIP begitu? Mengapa seperti ini, Pak Yohanes? Mengenai ayat 8 ini, ada beberapa terjemahan yang berbeda dan terkadang ini bisa membingungkan. Mengapa ia terlahir terlambat? Ini berkaitan dengan fakta bahwa Paulus tidak hadir ketika Yesus melakukan pelayanannya di dunia ini. Dan Paulus mencoba untuk membuktikan bahwa Yesus memang telah bangkit. Mengapa Yesus kemudian menampakkan diri kepada 12 murid? Karena mereka merupakan rasul-rasul. Dan faktanya rasul merupakan seseorang yang menjadi saksi akan kebangkitan Yesus, dan mereka meneguhkan kesaksian itu. Demikian yang dikatakan oleh kitab Yohanes. Tangannya merasakan, matanya juga melihat. Jadi Yesus harus menampakkan diri kepada para rasul, dan tidak hanya ini. Kita juga melihat bahwa ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang sekaligus. Jadi tidak benar kalau kita berkata bahwa Yesus hanya menampakkan diri kepada kelompok kecil dan orang-orang pilihan saja. Kemudian ia berkata, dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Dan ia meyakinkan di sini bahwa penampakan yang ia lihat di jalan menuju Damsyik bukanlah sebuah mimpi atau penglihatan biasa saja. Yesus memang telah menampakkan diri di dalam tubuh dan darah yang dibangkitkan dan memanggil Paulus untuk mengerjakan misi Allah. Inilah mengapa Paulus disebut sebagai seorang rasul, karena ia telah melihat Yesus yang dibangkitkan. Jadi melalui ini kita bisa memahami bagian ini dengan benar. Pengajaran Paulus di sini memberikan fokus kepada dua orang, yaitu Adam dan Kristus. Mengapa kita perlu bergantung kedua tokoh ini, Pak Yohanes? Apakah benar bahwa yang mereka lakukan akan memberikan pengaruh kepada siapakah saya dan apa yang akan saya lakukan, Pak Yohanes? Iya, Pak Oti. Masyarakat kita merupakan masyarakat yang bersifat individu ya. Dan kita hidup di bawah sebuah bayang-bayang bahwa kehidupan kita sendiri sudah cukup. Kehidupan saya secara individu dan segala sesuatu yang ada di dalamnya sudah cukup. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa mengganggunya. Namun ini semua tidak benar. Segala sesuatu yang saya lakukan akan
mempengaruhi dunia ini. Kita hidup dalam sebuah keadaan, sebuah korporasi yang besar. Dan ini merupakan fakta yang harus kita terima. Dan Alkitab menekankan hal ini dengan memberitahu kita mengenai bapa pertama kita, yaitu Adam. Bahwa ia telah berbuat dosa. Dan ada hubungan antara kita dengan Adam. Dengan kata lain, Adam adalah orang yang mewakili kaum kita. Masalahnya diturunkan kepada semua keturunannya. Dan hal ini tidaklah sulit untuk dipahami. Seseorang yang memiliki masalah, karakteristik genetik tertentu, berkaitan dengan masalah biologis, otomatis anaknya akan mendapatkan masalah tersebut juga. Jadi dalam kasus Adam juga mirip dengan ini dan ia mewariskan dosa ini kepada kita. Nah, sekarang Kristus datang untuk apa? Ia adalah Adam yang kedua. Bukan semata-mata karena ia adalah manusia. Namun Kristus sendiri telah menjelma menjadi manusia. Ia datang ke dunia untuk mengembalikan dunia dari apa yang telah Adam lakukan sebelumnya. Kristus datang ke dunia untuk hal ini. Yaitu apa? Untuk menggenapi tuntutan ilahi. Untuk melakukan sebuah korban agung. Korban yang sejati yang akan menyelesaikan semuanya. Dan melalui ini, kita memiliki jaminan keselamatan, pengampunan, dan kebangkitan serta hidup yang kekal. Dan apa yang Kristus lakukan juga mempengaruhi setiap kehidupan kita. Berikutnya Pak Yohanes mengenai kehidupan yang akan datang dalam ayat yang ke-29. Dibaptis bagi orang mati. Maksudnya bagaimana ini Pak Yohanes? Ya, kita perlu pelan-pelan ya di sini ya, agar pendengar kita jangan ketakutan. Jadi apa yang dimaksud dengan dibaptis bagi orang mati? Mari kita melihat apa sebenarnya yang dijelaskan di sini. Orang Kristus itu kan bingung ya. Mereka berada dalam keadaan yang putus asa. Karena banyak orang mati. Dan mereka tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan bagian yang paling menakutkan adalah bahwa ada orang-orang yang baru mengenal Injil kemudian mati. Dan mungkin ada beberapa orang yang belum dibaptis. Jadi penjelasan yang memiliki kemungkinan besar dalam pendapat kita adalah bahwa orang-orang ini mulai membaptis bagi mereka yang telah mati. Paulus tidak mengajarkan hal ini. Paulus tidak berkata bahwa inilah yang perlu dilakukan. Namun ia memberitahu kita bahwa inilah yang mereka lakukan. Jadi sekarang yang memusingkan kita adalah jika mereka tidak memiliki harapan setelah kematian, maka mengapa mereka membaptis orang-orang yang telah mati dengan menggantikannya dengan orang-orang yang masih hidup? Jadi Paulus meminta perhatian mereka atas ketidaksesuaian yang terjadi dengan baptisan bagi mereka yang telah mati dan menjelaskan bahwa hal-hal ini tidak masuk akal. Ya, jadi mari kita lompati pada ayat yang ke-51. Karena bagian ini berbicara mengenai orang mati. Lebih baik kita tidak akan membahasnya. Karena dikatakan bahwa di sana kita tidak akan mati semuanya. Apakah ada orang-orang yang tidak akan mati? Apakah mereka ini takut dengan kematian? Atau apakah ayat ini berbicara masalah tidur? Saya kurang mengerti bagian ini, Pak. Ya, Pak Oti, beberapa orang setengah mati ingin mengetahui kebenaran ini dan mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi. Sebaiknya kita membuka mata kita lebar-lebar, tetap bangun ya, supaya kita memahami semua ini. Mari kita perhatikan. Kata kerja yang dipakai memang mengatakan mati. Kita tidak akan mati semuanya. Artinya apa? Ketika saat akhir nanti tiba, ini akan menjadi masa di mana gereja diangkat ke surga, diangkat dari bumi ini, dan ditempatkan di hadapan Allah. Mereka yang telah mati sebelumnya pada saat ini akan dibangkitkan. Firman Tuhan akan mengatakan ada panggilan dari Kristus itu sendiri, membawa orang-orang percaya ke hadiratnya. Jadi orang yang sudah mati akan dibangkitkan, dan yang masih hidup pada saat itu tidak akan mengalami kematian. Ya, mereka akan langsung diubahkan, menerima tubuh kemuliaan ketika mereka diangkat dari bumi ini, dan kita juga akan melihat hal ini dalam pertama Tesalonika pasal 4. Pertanyaan terakhir Pak Yohanes, seperti apakah tubuh yang disebutkan dalam ayat yang ke-53 ini tidak dapat binasa atau tidak dapat mati? Indah sekali Pak Yohanes. Iya Pak Oti, tidak ada penjelasan detail mengenai bagaimana tubuh ini. Namun kita mempunyai sebuah gambaran. Yesus sebagai contoh ya, menampakkan diri dalam tubuhnya yang baru. Kita tidak tahu sampai pada detik mana tubuh kita akan identik dengan yang Yesus miliki. Ada beberapa orang bahkan mengenali dia,
Namun tubuh ini sepertinya akan bisa menembus dinding. Wih, luar biasa ya. Jika sama dengan tubuh Yesus. Tubuh ini sepertinya memiliki kebutuhan yang sama seperti yang kita miliki hari ini. Karena Yesus bisa makan setelah kebangkitan, tubuh ini tidak akan bisa binasa atau sakit. Dan ini akan menjadi sesuatu yang berbeda. Dibebaskan dari apa yang kita derita sekarang atau konsekuensi dosa. Namun kita tidak bisa masuk ke dalam berbagai detail di sini. Yang kita tahu adalah bahwa tubuh ini tidak bisa mengalami kelemahan dan menjadi tubuh yang tidak dapat binasa. Dan sisanya kita akan tahu sendiri nanti ketika kita sudah berada di sana. Baik Pak Yohanes, terima kasih banyak untuk semua penjelasan yang sudah disampaikan. Pendengar sekalian, tetaplah bersama kami karena kita akan mendengarkan kesimpulan akhir dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ini. Saudara, dalam program Jalan 66 hari ini, kita telah mempelajari pasal 15 dari surat pertama Korintus. Tema kita hari ini adalah siapa bilang bahwa kematian adalah akhir. Kita telah menyingkirkan beberapa keraguan mengenai kebangkitan. Kita tahu bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati dan bahwa ini memberikan jaminan akan kebangkitan kita nantinya dalam tubuh yang dibangkitkan. Saudara, ada yang menarik perhatian kita di sini, bahwa firman Tuhan berkata kepada kita, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Kita adalah orang-orang yang paling menyedihkan dan paling bodoh. Dan jika kita melihat kepada masyarakat kita sekarang ini, dengan keadaan yang kita hidup ini, dengan orang-orang yang sepertinya telah kehilangan etikanya, dan mulai berpikir dan berangan-angan, mengapa semuanya seperti ini? Sebenarnya ketika kita tidak memiliki harapan akan kehidupannya akan datang, ketika kita tidak percaya bahwa akan ada penghakiman, ketika kita tidak percaya akan adanya kebangkitan tubuh pada masa yang akan datang, dan hanya memperhatikan kehidupan kita yang ada di sini, maka kita sedang berjalan dalam jalan yang berbahaya. Jika kita percaya bahwa kita hidup dalam takdir dan keberuntungan, maka di dunia ini yang paling kuat akan menang. Itu saja. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.